Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, kami ada pada saat pagi hari ini. Semua hanya karena kasih-Mu, kekuatan dan kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh beribadah, memuji dan menaikkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pada saat pagi hari ini. Biarlah Engkau pimpin ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, mulai WL, singer, pemain musik, LCD, hingga seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau ada saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Biarlah di waktu-waktu yang akan datang boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan, Kau sertai mereka ya Bapa. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami sembah Kau. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami ya Yesus. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami hanya ingin memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Angkat pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Kesombongan kami Yesus, keangkuhan kami Bapa, ampuni
Hanya Engkau saja yang suci Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima glory, hanya Engkau yang layak terima pujian. Terima kasih ya Bapa, bila setiap kami yang hadir pada pagi hari ini siap memuji dan menikah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, bila pada pagi hari ini dengan penuh sukacita kita memuji dan menikah nama Tuhan. Amin, haleluya. Oh, sungguh betapa indahnya bila kita semua saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin, haleluya.
Oh betapa indahnya. Amin, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala, urapan di kepala harum dan kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita
Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Dan persembahan pertama bisa dijalankan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari kita mengangkat tangan kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
jatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar ya Tuhan, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan ternyata pada kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada saat ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh naik, menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Bapa, menyenangkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Kau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Layakkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hikmat. Biarlah apa yang disampaikan boleh hanya berasal dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Ya, Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita mendengar berita-berita lagi ada virus yang baru, tapi sebagai anak-anak Tuhan tetap berserah kepada Tuhan, ya. Tetap kita mencari Tuhan di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Berarti tidak mati, hidup. Rohanimu hidup, jasmanimu hidup. Sebab kita mencari Tuhan, ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mau buka hati selebar-lebarnya. Izinkan Roh Allah itu menguasai hatimu, menguasai pikiran kita. Biarlah hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Supaya pada saat ini benar-benar kita pulang dari tempat ini kita boleh membawa berkat kekuatan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kami akan membawakan firman Tuhan, yaitu ada 3 model orang Kristen. Ya. Saudara nanti melihat saudara termasuk di mana. Model yang pertama, atau model yang kedua, atau model yang ketiga. Ya. 3 model orang Kristen. Yang pertama adalah dia orang Kristen, tapi dia menentang Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, mari kita baca dalam Roma pasal yang ke-10.
Roma pasal yang ke-10 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ciri-ciri daripada orang yang menentang Tuhan, ya. Sudah Kristen tapi masih menentang Tuhan, melawan Tuhan, ya. Dikatakan Kristen, ya sering beribadah kepada Tuhan. Dikatakan majelis gereja, iya. Dikatakan pelayan Tuhan, iya. Ya. Tetapi ini Rasul Paulus menegur kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang kamu. Rasul Paulus dapat memberikan tentang kesaksian jemaat Tuhan yang ada di Roma. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat. Ya. Giat melayani pekerjaan Tuhan. Giat berdoa. Giat beribadah kepada Tuhan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Karena mereka tidak mempunyai pengertian yang benar sehingga mereka mau mendirikan, dikatakan di sini, kebenaran mereka sendiri. Mendirikan kebenaran diri sendiri. Tidak mau mengikuti kebenaran Allah. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita ini kita mau menerima firman Allah itu dengan hati yang lembut, dengan hati yang mengucap syukur, ya, dengan hati yang meresponi setiap firman Allah, ya. Saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang kelima, coba tolong tayangkan Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus ayat selanjutnya dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi jangan kita mengikuti pengertian kita sendiri. Firman Allah katakan A, kita bilang B. Firman Allah katakan C, kita bilang D. Itu artinya apa? Kita menurut kebenaran kita sendiri. Kita tidak mau mengikuti kebenaran Allah. Ini maksudnya, ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Marilah, dalam Amsal Sulaiman 3 dikatakan, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ya.
Kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Jangan mengikuti pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan. Akuilah kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mari kita mau takluk kepada seluruh kebenaran Allah. Ya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Setiap kali kita dinasehati dengan firman Allah. Biarlah setiap firman Allah itu senantiasa itu terukir dalam hati kita. Dan kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik. Tapi kita mau menjadi pelaku firman. Menentang Tuhan berarti setiap firman Allah yang saudara terima dan saudara lakukan berarti saudara tidak menentang. Tetapi ketika saudara sudah tahu kebenaran firman Allah lalu tidak mau melakukan, itu namanya saudara menentang kebenaran firman Allah. Saudara membangun kebenaran sendiri, saudara membangun pengertian sendiri. Itulah adalah bagian yang pertama. Saudaraku sekalian, adalah model orang Kristen yang pertama. Ya. Yang kedua, model orang Kristen yang kedua, percaya. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Amin. Saudara percaya hanya ada satu Allah? Haleluya. Kita percaya hanya ada satu Allah. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, haleluya, aku percaya. Ya. Semangat, mau diberkati, haleluya. Mau diberkati, haleluya, aku percaya. Ya. Itu baik kata firman Tuhan. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Saudara sudah dengar kebenaran firman Allah. Saudara percaya. Tapi ingat ayat selanjutnya dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan pun percaya. Bukan cuma percaya, gemetar. Saudara cuma percaya, tapi setan lebih lagi. Percaya, gemetar. Setan gemetar. Jadi, artinya saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Allah, saudara mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan siapapun yang berdiri di depan, memberitakan kebenaran firman Allah. Kalau saudara hanya percaya, berarti saudara mempunyai level yang sama seperti setan percaya. Kalau saudara hanya tinggal di level percaya, tidak melakukan, berarti saudara satu level dengan siapa? Siapa? Setan.
Halo? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Iya. Saudara percaya ada Allah satu saja? Itu baik, kata firman Tuhan. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi marilah di dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita hanya mendengar, percaya. Hanya ada pada level yang pertama. Berarti saudara sama-sama mempunyai level yang pertama seperti iblis, seperti setan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dia mendengarkan firman Tuhan, dia mau melakukan di dalam kehidupannya. Tetapi orang Kristen yang hanya mendengar saja, hanya percaya saja, hanya berada pada level yang pertama, itu kita mempunyai level seperti setan. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Allah mau agar supaya di dalam kehidupan kita, semakin kita taat dan setia beribadah kepada Tuhan, kita dinasehati dengan firman Allah. Sedikit demi sedikit kita dikikis, kita punya kebenaran diri sendiri. Kita dikikis, setiap hari Minggu kita dikikis dengan firman Allah. Sehingga apa? Saudaraku sekalian, kita akan menuju pada kesempurnaan. Sebab Allah itu adalah sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Jadi jelas firman Allah katakan ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat yang ke-20. Ya, pasal 2 ayat yang ke-20 di dalam Yakub 2 ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Haleluya saudara. Hai manusia, manusia siapa? Manusia saya dan manusia saudara. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Jadi biar kita mau mengerti apa maunya Tuhan. Iman tanpa perbuatan kosong. Apa gunanya saudara jadi orang Kristen? Beribadah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi tidak ada perbuatan. Firman Allah berkata, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kosong melompong. Apa gunanya kita percaya kepada Tuhan? Kita beriman. Ya. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan. Itu namanya kosong. Ya. Kosong, tidak ada artinya. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan. Di hari-hari ini saudara, jangan kita main-main lagi dengan Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Mazmur 91, banyak orang, ya, karena mereka mendengar ada virus yang baru, sehingga ayat firman Allah itu kadangkala mereka, saudaraku sekalian, bawa Alkitab atau mau tidur taruh di kepala. Ya. Saudaraku sekalian, bukan itu maksud daripada Tuhan. Maksudnya setelah kita mendengarkan firman Allah, kita pegang perkataan firman Allah, kita percaya dan kita lakukan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di masa COVID ini, kalau di dalam kehidupan kita tidak melekat dengan Tuhan, tidak ada perbuatan. Kita hanya mempunyai iman-iman, tetapi kalau tidak ada perbuatan,
itu tidak ada artinya, kosong, tidak ada hasilnya. Ya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, syaratnya agar supaya kita ini dilindungi oleh Tuhan. Oh, aku percaya Tante di dalam Mazmur 91. Ya, coba tolong ditayangkan Mazmur 91. Mazmur 91. Ayat 1 dikatakan sampai ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saudara percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara percayai. Ketika saudara percaya, jadi harus ada perbuatan. Ya. Karena di dalam ayat yang ke-5 dan ayat 6 dikatakan di sini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat ini akan berlaku jikalau saudara taat dalam ayat yang ke-14. Coba kita baca Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 15. Kita baca sama-sama 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya saudara, ini jaminan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita mempercayai Allah kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau ayat 14-15 ini ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dia harus selalu melekat dengan Tuhan. Dia harus dekat dengan Tuhan. Dia harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia selalu mengakui, bangun pagi hari, baca firman Allah, dan dia menyembah kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku. Tuhanlah adalah benteng hidupku. Amin. Tuhanlah adalah gunung batuku. Dia adalah tempat perlindungan kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hati yang selalu melekat dengan Tuhan adalah hati yang selalu mengasihi Tuhan. Hati yang melekat dengan Tuhan adalah hati yang selalu mencintai Tuhan. Mencintai kebenarannya. Mau percaya dan mau melakukan setiap apa yang dia katakan di dalam firman-Nya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya. Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Amin saudara.
Saudara takut di hari-hari COVID ini? Masih ada COVID yang baru. Saudara takut? Ya. Saudara khawatir? Percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Percaya. Imani, yakini benar-benar. Ya. Kita melekat dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Orang yang selalu melekat kepada Tuhan, dia akan luputkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, tadi orang Kristen yang menentang Tuhan dan hanya percaya. Yang ketiga, sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Kita baca di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Galatia 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ya. Jadi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah ini mengatakan dulu kita ini, ya, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri kepadanya. Ya. Jadi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, jangan kita berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai lagi memperhambakan diri. Artinya kita sudah mengenal kebenaran Allah, jangan lagi kita ini berbalik kepada roh-roh dunia. Artinya kita hidup di dalam dunia ini kita sudah mengenal kebenaran Allah. Tetapi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan di hari-hari ini, banyak orang Kristen tidak lagi mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Hanya mementingkan perkara-perkara duniawi. Padahal firman Allah katakan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya dan segala perkara akan ditambahkan padamu. Sebenarnya Tuhan itu dinomor satukan, tetapi banyak orang Kristen sekarang nomor Tuhan itu dikasih nomor 2. Ya. Bukan nomor 1 lagi, bukan Tuhan lagi yang diutamakan, tetapi perkara-perkara dunia. Engkau berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kembali mari kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi apa saudara? Dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari
dunia. Terus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan mengasihi dunia ini, keinginan mata, keinginan daging. Itu semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Langit dan bumi akan lalu lenyap. Tetapi perkataan Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Jangan sampai roh dunia menguasai kita. Ya. Apa yang saudara mau cari di dunia ini? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Terus Yesus. Cari Yesus tidak binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Itu lagu lama. Mau cari apa saudara? Saudara mau cari apa? Kekayaan seberapa banyak yang saudara mau cari? Kekayaan sebesar atau sebanyak apa yang saudara mau kumpul dalam dunia ini? Lukas 9 ayat 25, coba baca ayat itu. Lukas 9 ayat 25. Mari kita baca, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya? Kamu memiliki segenap dunia ini tapi jiwamu binasa. Engkau berjuang. Ya. Engkau berjuang terus. Mencari terus. Tidak mengutamakan Tuhan lagi. Tidak memprioritaskan Tuhan. Apa gunanya kamu memiliki segenap dunia ini? Dari pagi sampai malam, sampai tengah malam. Kerja terus. Tidak perlu Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Apa gunanya kamu memiliki segenap dunia ini, tapi jiwamu binasa? Berarti jiwa saya dan jiwa saudara adalah lebih berharga daripada segenap dunia ini. Jiwa saya dan jiwa saudara adalah lebih berharga dari segenap dunia ini. Kita terlalu memperhatikan yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan, banyak orang Kristen tidak mau lagi memperdulikan. Hanya mementingkan untuk kepentingan duniawi saja. Dia tidak ingat bagaimana jiwanya nanti kalau pada akhirnya dia masuk neraka atau masuk surga. Itu perlu saudara. Tubuh saudara itu hanya dapat diberi makan dengan capcay, hai, puyung hai. Semuanya saudara bisa berikan jaminan untuk tubuh jasmani ini. Tapi jiwamu ini tidak boleh kosong. Ketika jiwamu ini tidak diberi makan dengan firman Allah, engkau gampang putus asa, engkau gampang kecewa, engkau akan merasa kering. Kalau engkau tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, engkau tidak mengakui Tuhan lagi di dalam kehidupanmu, engkau akan merasa kering. Kenapa pemazmur Daud katakan, seperti rusa yang haus. Rusa, seekor rusa. Kalau dia haus, dia membutuhkan air minum. Saudara, kalau di dalam kehidupanmu sudah merasa kering, tidak ada damai, tidak ada sejahtera, ingatlah. Engkau tidak ada waktu lagi untuk menyembah kepada Tuhan. Seekor rusa, dia harus berhenti ketika dia haus.
Ya. Manusia itu terdiri dari air. Coba 3 hari saudara tidak minum, boleh? Gak bisa. Nasi, sayur bisa mungkin dihindari, tapi namanya minum 3 hari masih bisa bertahan. Ya. Saudara, artinya di dalam kehidupan kita, walaupun engkau di tengah-tengah kesibukan, engkau harus berhenti minum air. Artinya apa? Engkau bergaul intim dengan Tuhan. Engkau bawa hidupmu di mezbah Tuhan. Supaya engkau tidak kosong ini jiwamu. Engkau akan merasakan ketenangan. Walaupun cobaan, masalah, kesulitan yang akan menimpa dalam kehidupanmu. Karena engkau selalu minum, yaitu firman Allah. Yesuslah roti kehidupan. Yesuslah adalah air kehidupan. Betapa pentingnya itu di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, marilah. Ya. Jangan kita berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ya. Saudaraku sekalian, apakah saudara merasa bahwa saudara sudah dikenal oleh Allah? Haleluya. Saudara sudah merasa bahwa engkau sudah dikenal oleh Allah? Kok haleluyanya agak berat? Saudara sudah dikenal oleh Allah? Amin. Dalam Matius dikatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Aku sudah memberitakan Injil-Mu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Bukan semua orang-orang yang menyeru Tuhan akan selamat. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dialah yang akan diselamatkan. Dan terus ayat selanjutnya itu Matius 7 ayat 22 mungkin dikatakan di situ. Aku tidak mengenal kamu. Nah saudara, itu rohaninya luar biasa. Rohaninya sudah berdoa untuk orang sakit. Dia sudah menginjil. Tapi pada akhirnya dalam ayat itu, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai saudara tidak dikenal oleh Tuhan loh. Bukan semua orang-orang yang menyeru Tuhan akan selamat. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan mau bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia. Itu dalam Mazmur 25 ayat 14. Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi, kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya itu akan diberitahukan kepadanya. Orang yang selalu bergaul karib, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan mau bergaul karib dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Perjanjian apa? Kita bisa duduk di dalam rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Kita akan hidup sesuai dengan firman Allah. Ya. Kita akan hidup menurut kebenaran firman Allah. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, berada dalam rahasia Tuhan, berarti kita hidup selaras dengan Tuhan. Ya, kita hidup selaras dengan Tuhan, dan kita melekat dengan Tuhan, kita nempel dengan Tuhan. Ya, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, banyak hal yang bisa melemahkan kita,
menemukan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Allah. Tapi di dalam kehidupan kita yang sudah tahu kebenaran firman Allah, kita harus memberi ampun pada mereka. Amin. Amin, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Biarlah seberapa banyak kita yang hadir pada saat ini. 3 macam orang Kristen. Yang pertama menentang Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengenal akan Tuhan. Maukah engkau dikenal oleh Tuhan? Maukah engkau dikenal oleh Tuhan? Lakukan kehendak Tuhan. Hiduplah selaras dengan firman Allah. Jangan menentang. Hiduplah selaras dengan firman Allah. Engkau pasti akan berbahagia. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Saya rindu saudara menyembah Tuhan. Angkatlah hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita mau percaya apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Marilah kita mau melakukan firman Allah. Jangan kita menolak setiap kebenaran firman Allah. Jangan engkau menantang setiap kebenaran firman Allah. Jangan engkau melawan, tapi marilah engkau hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Engkau mau hidup selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia dari semua. Amin. Dapat membalas kasih-Nya. Angkatlah tanganmu, engkau mau hidup. Mau hidup. Marilah saudara, jangan engkau mengeraskan hatimu. Ikutilah akan kehendak Bapa di surga. Hiduplah selaras dengan firman Allah, maka rumah tanggamu akan berbahagia. Amin. Sekali lagi, amin. Biarlah pujian ini merupakan satu pengakuanmu kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan Dia. Apakah benar engkau sudah hidup selaras dengan firman Tuhan? Jangan engkau membangun kebenaranmu sendiri, tetapi ikutilah kebenaran firman Allah. Dari
membalas kasih-Nya. Membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah setiap kebenaran firman Allah itu tertabur di tanah hati yang baik. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak menentang, kami tidak melawan, tapi kami mau senantiasa melakukan kehendak-Mu. Kami mau hidup selaras dengan Engkau Tuhan. Tolong kami supaya kami mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami mengutamakan keselamatan bagi jiwa kami. Langit dan bumi lalu lenyap, tetapi perkataan Allah kekal untuk selama-lamanya. Bukan semua orang yang menyuruh-nyuruh Tuhan akan selamat, tetapi hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan mengalami keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Ampuni setiap kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kami mau bertobat, kami mau hidup dalam kebenaran firman Allah, supaya kehidupan kami tidak sia-sia. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dapatkan melalui firman Tuhan. Bila setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biasanya kita akan berikan persembahan. Mungkin ada persembahan ekstra ya, dan dipersiapkan juga untuk persembahan ekstra. Waktuku sendiri
Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Kami sudah mencari Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kami percaya ada kehidupan bagi kami umat-umat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, semuanya biarlah Tuhan yang memberkati segala jeripaya mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada saat ini Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memberi kami kekuatan, Engkau masih memberi kami nafas. Terima kasih buat pemeliharaanmu dalam rumah tangga kami, bagi keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih buat perlindunganmu di tahun 2021 ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk umat-umat-Mu yang saat ini telah mengembalikan milik Tuhan. Mereka mengembalikan milik Tuhan karena itu adalah perintah-Mu. Karena itu adalah firman-Mu sendiri yang mengatakan, biarlah semuanya yang sudah memberi milik Tuhan. Engkaulah Allah kami pencipta langit dan bumi, dapat membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan yang membuka pintu langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau akan singkirkan segala belalang-belalang belahap. Engkau pagari pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan buka jalan semuanya. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan buat beruntung. Kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kami berdoa buat semua jemaat yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga memberkati semuanya. Pekerjaan, usaha, bisnis mereka, biarlah Engkau memberkati semuanya. Terima kasih yang tidak sempat hadir saat ini. Mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Mungkin ada yang susah, Tuhan hiburkan. Yang mengalami percobaan, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Tuhan Roh Kudus akan tetap menyertai engkau keluar masuk.